Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan rezeki pada kita sehingga kita dapat hidup dan menjalani kehidupan sampai saat ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab berkat perjuangan beliaulah kita dapat mengetahui yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, dan jalan menuju ke neraka ataupun ke surga. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, kematian merupakan suatu kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini. Bersama dengan bergulirnya waktu dan bertambahnya usia seorang, pada dasarnya berarti ia bertambah mendekati pada titik akhir, yaitu ajalnya. Sadari atau tidak, cepat atau lambat, kaya atau miskin, pemimpin ataupun rakyat biasa, setiap orang pasti akan sampai juga kepada ajalnya, yaitu kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seorang manusia pun yang kekal dan abadi untuk hidup selama-lamanya di dunia yang fana ini. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 21 yang artinya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalanya. Ketika malaikat maut datang menghampiri untuk menjemput seseorang karena ajalnya telah tiba, maka orang itu tidak akan luput daripadanya. Kemanapun ia akan berlari untuk bersembunyi, kemanapun orang tersebut pergi, bahkan di dalam benteng terkuat sekalipun, ajal tetap akan datang kepadanya. Semua itu tidak akan menolong dan menghindar daripada kematiannya, sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 62. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian itu akan datang menghampiri kita dan menjemput kita. Yang pasti apabila saat itu telah tiba, maka tidak dapat dimajukan atau tidak pula dimundurkan walaupun hanya sedetik saja. Ketika seorang berada dalam situasi tekanan kematian atau sakaratul maut dan nyawa sudah sampai pada kerongkongannya, maka diperlihatkanlah tempat yang dihuninya kelak. Apakah tempat itu indah dan membahagiakan, ataukah sebaliknya, tempat itu menyeramkan dan menakutkan? Bagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 56 yang artinya, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, sebagaimana halnya disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya roh orang mukmin itu tidaklah keluar sehingga ia melihat tempatnya di surga, dan roh orang kafir itu tidaklah akan keluar sehingga ia melihat tempatnya di neraka. Dari hadis di atas jelas bagi kita bahwa jika yang meninggal dunia itu seorang mukmin, maka akan diperlihatkan pemandangan surga. Dan untuk orang yang kafir,
maka akan diperlihatkan siksaan di neraka. Namun apa boleh buat, semuanya sudah terlambat. Saat keadilan harus ditegakkan bagi dirinya, maka dengan penyesalan yang sangat mendalam, ia pun harus rela mengakhiri kehidupannya di dunia yang fana ini. Dengan wajah yang murung, muka kusut, dicekam oleh rasa ketakutan dan kepedihan yang luar biasa. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, tindakan yang paling tepat adalah mengoptimalkan sisa-sisa usia kita untuk bertaubat, beribadah secara maksimal, berbuat kebajikan, dan memperbanyak amal soleh, agar tidak mengalami penyesalan di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita. Dan semoga apabila suatu saat ajal akan datang menjemput kita serta meninggalkan alam dunia fana ini, dapat mengakhiri dengan husnul khotimah. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.